hamba bersalah. Bimbinglah kami, lindungi kami. Hamba berdoa, hamba berharap hanya padamu, Allah Tuhanku. Hamba berdosa, hamba bersalah. Bimbinglah kami, lindungi kami. Ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu. Ya Tuhanku, hamba berharap kepadamu. Terima kasih kepada Nas. Tepuk tangan dulu buat Nas. Yang telah memberikan kita kabar gembira dari Rasulullah. Apa itu kabar gembiranya? Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Ya ibni Adam, wahai anak cucu Adam, aku gak pernah peduli betapa banyak dosamu selagi engkau masih kembali kepadaku, selagi engkau masih berharap kepadaku, dan tidak pernah berputus asa atas rahmatku, akan kuampuni engkau walaupun sebanyak apapun dosamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita hitung dosa kita, Bu, ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah yang ampuni kita. Kalau mau ditimbang-timbang, ya Allah, kita mudah-mudahan kita tidak ditimbang lagi di akhirat. Amin. Allah katakan dalam Al-Quran, Iqra kitabak, baca sendiri itu catatan amalmu. Ternyata pas kita baca sudah dihapuskan semua dosa-dosa kita. Amin. Karena apa? Karena kita banyak beristighfar kepada Allah. Terbalik, ada orang yang melakukan amal soleh tapi ujung-ujungnya dia berkata, ya Allah, katanya engkau maha penyayang, selama ini saya sholat, selama ini saya puasa, tapi ternyata engkau tidak pernah mengabulkan doa saya. Kali ini saya tinggalkan engkau ya Allah. Tiba-tiba dia meninggal dunia, hancur semua amal baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Ini Masya Allah nih. Tadi sedikit sudah dijawab berarti ya dari pertanyaan Ibu Nining tadi kepada dari Ustadz Syam. Bahwa jangan sampai juga kalau misalnya kita itu gak dikasih sama Allah itu akhirnya jadi tidak percaya sama Allah. Makanya ini ada satu pepatah ya atau satu quote yang sangat menarik bagi kita. Jangan terlalu memuji berlebih-lebihan terhadap seseorang karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidupnya. Betul. Jadi jangan terlalu memuja-muja seseorang siapapun itu. Nah. Public figure siapa lah ya, Betul. jangan terlalu memuja-muji. Kita nggak tahu sul khotimah atau husnul khotimah. Betul. Nah Gitu. sekarang kita kembali lagi kepada pertanyaan Bu Nining tadi nih. Pertanyaannya adalah begini Pak Ustadz, Ustadz Zoki dan juga Ustadz Syam. Jadi ada anak ini, dia punya anak bungsu mau dinikahkan. Iya. Karena nggak jadi-jadi akhirnya Gagal anak maning, bungsunya gagal ini maning. gagal maning, anaknya semakin berumur pastinya kan. Nah ibunya jadi malu. Yang tadinya semulanya dia datang ke pengajian, datang kemana sosialisasi sama tetangga, tiba-tiba nggak keluar-keluar lagi, nggak ngaji-ngaji lagi. Nah apakah pertanyaannya salah satunya adalah, kalau misalnya Allah itu tidak mengabulkan permintaan kita, apakah bisa membuat kita menjadi kurang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nauzubillah summa nauzubillah. Silakan Pak Ustadz, Ustadz Zaki dan juga Ustadz Syam. Ketika kita berdoa, jangan memaksa dalam berdoa. Itu penting. Ada adab-adab dalam berdoa, merendah, berharap, dalam artian ikuti aturan yang sudah diaturkan. Kepada semua orang-orang yang merasa doanya tidak diijabah, yakin Allah punya rencana yang terbaik buat kita. Punya rencana terbaik buat kita. Makanya satu bentuk kesyukuran buat kita, karena kita masih punya orang-orang yang baik. Salah satunya adalah ibu. Ibu termasuk orang baik. Kenapa? Karena melaporkan tetangganya ke sini. ya. Artinya mencarikan solusi. Solusi, betul. Mencarikan solusi Niatnya itu adalah bentuk perhatian. Betul. Sehingga mungkin ibu tidak sanggup, mungkin ada teman-teman yang lain bisa masuk untuk menasihati dia, Betul. mengingatkan dia, atau mengajak dia, atau menghibur dengan berbagai Betul. macam hal. Nah atau mungkin tetangganya juga lagi nonton Iya. sekarang jadi selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Karena ternyata ketika Nabi pun diuji dengan Ya, kehilangan di dalam 1 tahun itu meninggal paman dan istrinya, itu luar biasa. Justru ternyata Allah punya rencana terbaik. Ketika Nabi di Mekah itu diintimidasi, disiksa dan sebagainya. Ternyata ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, justru Islam makin besar kan? Ibu, ibu, jangan tinggalkan mereka. Deketin mereka, hibur dia. Ya Bu ya?
Mau ditambahkan sedikit Dan silakan. satu pelajaran bagi orang-orang yang gagal, sesungguhnya Allah sedang mengajari kita untuk lebih banyak belajar. Betul. Contoh Rangga gagal kemarin-kemarin, kata Allah belajar dulu. Nanti saatnya kalau sudah cukup belajarnya baru bisa menjadi orang yang sukses. Begitu pula tadi gagal-gagal menikah, berarti ada yang harus diintrospeksi diri. Kenapa gagal, setelah itu diperbaiki, insya Allah nanti Allah Kalau akan perlu berikan jawaban yang anaknya terbaik. ibu itu bawa ke pengajian. Iya. Iya. Tiba-tiba di sana dapat jodoh gimana? Iya, Iya, amin. Ustaz Syam betul. sedikit silakan, ada yang mau ditambahkan? Ada kata tawakal di dalam agama Islam. Tawakal seakar kata dengan wakil, mewakilkan. Seperti seorang yang percaya terhadap pengacaranya, dia serahkan seluruh hidupnya. Masya Allah. Begitu juga tawakal, mewakilkan kepada Allah. Apapun keputusan Allah, itulah yang terbaik untuk Masya kita. Allah. Bu Dining jelas Ibu ya? Amin, makasih banyak Ibu. Doanya mungkin wa may yattaqillaha ajalahu mahroja. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Masya Amin. Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Dining, terima kasih banyak. Nih, kita lanjutkan lagi ya buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Sekarang waktu kita mendengarkan dari Ustazah Oki nih. Ustazah Oki, bagaimana caranya agar jika harapan tidak tercapai, kita tidak terpuruk di dalam kekecewaan Ustazah Oki? Mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan dulu dong buat Ustazah Oki, Bu. Orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang kecewa, artinya dia sedang bersedih hatinya. Artinya dia sedang merasa sesuatu membuat drop dalam hidupnya. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang-orang yang bersedih, orang-orang yang pikirannya kusut, orang-orang yang kecewa, ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan hatinya. Apa itu? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat hati. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Obat hati. Ketika hati sakit, ketika badan sakit kita minum obat biasa. Tapi ketika hati sedang terluka, sedih, kecewa, ternyata penyembuhnya adalah Al-Quran. Sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang banyak sekali mengingatkan kita akan sesuatu, juga menghibur kita. Al-Quran. Atau mendatang majelis-majelis yang banyak orang membaca Al-Quran di dalamnya. Ketika orang membaca Al-Quran terbata-bata, dapat 2 pahala. Ketika lancar bersama malaikat yang mulia lagi taat. Kemudian yang kedua, setelah membaca Al-Quran tidak perlu banyak-banyak Bu kalau belum terbiasa. Sehari misalnya cuman mau 1 baris, nggak apa-apa, nggak masalah, asal istiqomah. Hari ini 1 baris, besok 2 baris, besok 3 baris, terus istiqomah. Bukan hari ini baca 1 juz, tahun depan Ramadan, tahun depan 1 juz lagi. Itu namanya tidak istiqomah. Sedikit-sedikit asal istiqomah, perbuatan yang Allah dan Rasul sangat cintai. Yang kedua, ketika hati kecewa, ketika sedih, ketika hidup terasa begitu sempit, apa yang dilakukan? Datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke pengajian-pengajian, nonton Islam itu indah misalnya. Karena di dalamnya itu namanya adalah apa? Taman orang-orang surga, Riyadus Shalihin, taman orang-orang surga. Orang-orang yang senantiasa ingin menimba ilmu. Ilmunya siapa? Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal tanpa ilmu sia-sia nanti. Karena ibadahnya nggak akan benar. Sehingga harus yang namanya mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena di dalamnya akan bertemu dengan orang-orang yang soli dan soliha. Orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk kembali lagi pada Allah. Jadi kalau kecewa ini dibagi jadi 3. Kecewa terhadap diri sendiri, kecewa pada orang lain, kecewa pada Allah. Obatnya adalah salah satunya banyak bergaul dengan orang-orang solih. Orang-orang solih terdapat di mana? Salah satunya adalah di majelis-majelis ilmu seperti ini. Datang ke pengajian-pengajian. Yang ketiga, cara mengobati hati yang kecewa, hati yang sedih, hati yang gundah gulana. Caranya dengan apa? Di sepertiga malam, saat semua orang tidur dengan lelapnya, silakan untuk mengambil sajadahnya, silakan untuk berwudu, dan silakan untuk menjatuhkan air mata menangis di sajadah, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa takut, cinta, rindu pada Allah. Nanti akan merasakan yang namanya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, nikmat ya rasanya. Nangis air mata ini karena rindu, cinta, takut, berharap pada Allah itu nikmat sekali rasanya. Nangis terseduh-seduh. Kalau nangis sama manusia terlihat lemah nanti. Tapi nangis sama Allah, Allah menyukai tangisan kita. Bahkan kalau kita tidak bisa menangis, silahkan pura-pura menangis. Allah juga senang. Pura-pura menangis, merengek terus. Kenapa sih nggak bisa nangis? Kenapa sih nggak bisa nangis? Nangis, lama-lama nangis beneran tuh. Ya, nangis. Nangis itu adalah indikasi hati yang lembut. Kan dikatakan, 7 golongan orang yang akan Allah naungi di hari akhir nanti, salah satunya adalah air mata yang senantiasa menangis karena takut, cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apalagi cara supaya kita tidak kecewa dalam kehidupan ini? Husnuzon, berprasangka baik terhadap Allah, bahwa setiap takdir Allah adalah baik.
Bahwa setiap takdir yang sudah Allah gariskan kepada kita, maka diharuskan ridho untuk menerimanya. Kayaknya ngomongnya gampang, pelaksanaannya susah. Makanya minta bantuan kepada Allah dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghilangkan rasa sedih, rasa malas, rasa gundah, sifat kikir, pengecut dan sebagainya. Doa-doa ini yang sejatinya kita terus ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Masya Takdir Allah. Allah turun, doa naik, mereka bertarung satu sama lain mana yang lebih kuat, maka silakan perkuat doa kita untuk menghindarkan diri dari perasaan kecewa berlebih-lebihan. Masya Allah. Makanya insya Allah hari Jumat Amin. itu 1 Rajab. Oh Jumat ini Pak Ustadz ya? Jumat ini 1 Rajab tanggal 8. Itu insya Allah kita banyak-banyak ibadah. Ya Bu ya. Rajab itu bulannya Allah Pak Ustadz? Rajab bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, dan Ramadan bulannya umatnya Nabi. Masya Allah, luar biasa. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana nih. Tentang apa Pak Ustadz, mohon izin? Kita akan bahas tentang berharaplah hanya kepada Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh